bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang lalu, termasuk dosa yang kita lakukan saat ini. Untuk bersegera kita mohon ampun kepada Allah darinya, ini pengaruhnya sangat besar dalam menjaga kebeningan hati. Hati kalau sudah bening, dia akan mudah menerima petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati itu tadi sudah kita bahas, perumpamaannya seperti lembah. Dia seperti wadah tempat menampung, kayak gelas. Kalau kita ingin isi dengan kebaikan, tentu kotorannya kita perlu singkirkan dulu. Kalau dibiarkan banyak kotoran, ya kebaikan yang masuk sedikit. Bahkan mungkin harus menyusup. Pengaruhnya akan sulit karena tidak menjadi dominan dalam isinya. Makanya hati diperumpamakan seperti wadah. Dalam sebuah athar yang sahih, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu ibaratnya seperti wadah, tempat menampung. Maka sebaik-baik wadah, sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya. Sekarang kita berpikir, kalau hati kita yang dominan adalah keburukan, kebaikan akan sulit masuk, sehingga sulit mempengaruhi. Makanya kalau kita dapati sebagian orang, awal-awal dia belajar memperbaiki diri, dia masih mendapati dirinya sulit untuk berbuat kebaikan, sulit untuk rajin membaca Al-Quran, sulit untuk semangat melaksanakan sholat malam, sholat tahajud misalnya, semangat untuk berzikir kurang pada dirinya. Kita katakan karena kebaikan di hatinya belum didominasi oleh yang baik-baik. Belum didominasi oleh yang baik-baik. Masih pengaruh buruknya banyak. Makanya untuk memudahkan hal ini sudah kita bahas tadi, perbanyak sirami hati dengan hujan wahyu. Banyak-banyak ngaji, banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca Al-Quran dan renungkan isinya, banyak-banyak dengarkan kajian yang bermanfaat. Ini akan memudahkan untuk kotoran-kotoran yang buruk tadi akan tersingkir, sehingga kebaikan akan masuk. Lama-kelamaan tersingkir keburukan, kebaikan lagi akan masuk. Ingat sudah kita bahas sejak awal tadi, kebaikan itu asal yang dikenal oleh hati. Kalau diberikan jalan, maka hati akan mudah menerima dan kebaikan itu akan mudah menempel pada hati manusia. Makanya inilah yang berusaha untuk kita lakukan, dengan tidak lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dimudahkan hati kita kembali kepada fitrahnya, dijadikan bersih dari kotoran-kotoran yang menghalangi kebaikannya. Kemudian dengan banyak belajar petunjuknya, kemudian banyak berusaha untuk memperbaiki diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Ini akan menjadi sebaik-baik sebab untuk mengembalikan hati kita menjadi hati yang baik dan bersih, yang kemudian dengan mudah untuk kita isi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk diisi dengan keikhlasan, mudah untuk diisi dengan semangat dalam melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Hati itu kalau telah diisi dengan kebaikan, maka dia akan cinta kepada kebaikan. Kalau dia sudah mencintai kebaikan, otomatis dia akan melakukannya dengan nikmat. Pada saat itulah hati akan berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat dalam berzikir kepada Allah, semangat dalam membaca Al-Quran. Ini seperti sifat hamba-hamba Allah yang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba mengerjakannya. Inilah keadaan hati yang sempurna imannya. Pada saat inilah manusia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman, bahkan menjadikan iman itu sebagai perhiasan yang terindah di dalam hatinya. Ketika halnya sudah keadaannya seperti ini, maka kehidupannya di dunia ini akan dipenuhi dengan kebahagiaan sebelum dia mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka sungguh-sungguh akan kami berikan untuknya kehidupan yang indah di dunia ini, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia ini.